Oke, nanti kita banyak nonton ya, banyak nonton teman-teman. Mungkin sebelum kita mulai kita nonton dulu deh satu. Aku mungkin sebelum kayak banyak apa cerita-cerita gitu. Nanti kita banyak ini juga eh, banyak ngobrol juga. Aku juga pengen dengar dari teman-teman. Cuman sebelum itu mungkin ini ya apa aku mungkin sharing lagu nih, jadi lagu musik video, jadi kayak nggak harus kayak bikin karya yang bentuknya dokumenter terus gitu ya. Jadi ini sesuatu yang mungkin lebih populer juga. Dari tadi aku juga nyari-nyari apa ya kira-kira yang lebih lebih populer, lebih gampang kena gitu di perasaan dibandingin kayak kita misalnya harus menarasikan sesuatu kita tulis gitu. Mungkin kita bisa fokus ke eh, mengasah perasaan kita ya. Soalnya itu sesuatu yang harus kita asah terus-menerus. Jadi, kalau misalnya enggak, eh, kita makin lama makin tumpul. Aku juga ngerasa gitu kalau kita lagi nggak banyak waktu untuk kayak merenung, kontemplasi itu makin lama makin tumpul juga perasaan kita gitu. Nah, mungkin kita sambil nonton dulu bentar ya. Ini nanti teman-teman kasih tahu ya ini kira-kira patah-patah nggak? Jelas, teman? Agak patah-patah Mas. Patah-patah ya. Suaranya juga belum keluar ya Mas. Ya, namanya orang hidup pasti ada susahnya, pasti ada senangnya. Itu keyakinan saya sama anak saya. Wah, setiap manusia mesti ngerasa ada sedih pernah, Mas. Kalau menurut saya bahagia itu tergantung hatinya dewi. Kalau hatinya dewi delok, Mas Suaranya suaranya hilang. musiknya nggak kedengeran, tapi tadi pas ngomong vokalnya orang bisa denger sih. Oh, sorry, suaranya hilang. Iya, tadi pas awal denger, tapi terus kayaknya pas musiknya main ya, itu nggak denger sih. Bentar. Kalau nge-share itu nge-share audio juga nggak sih? Iya, harusnya tadi masuk juga sih audionya udah sebenarnya. Komputer audio. Coba ya, sekali lagi. Eh, screen, share sound. Oke, oh sorry, belum kecentang tadi share soundnya. Ya, hilang. Belum kelihatan masih started screen sharing. Oke, sorry. Sorry ya, ini di mana ya ini? Pas screen sharing nanti bisa Oh, opsi. udah. Oke. Oke, kita mulai ya. Ini udah ada suaranya sih harusnya ya. Coba deh, teman-teman ada suaranya. Wah, iya Mas. Dengar. wah, setiap manusia mesti ngerasa ada sedih pernah, Mas. Aman, Mas? Kalau menurut saya bahagia itu tergantung hatinya dewi. Aman Mas. Kalau hatinya dewi delok, ibaratnya delok semut bahagia, ya udah. La vie est belle. Balance selalu berputar. Hari baik, hari buruk akan datang gitu. Tapi hal yang baik pun juga mungkin gak akan selamanya ada di kita gitu. Jadi kita cherish the moment gitu. Benar hidup bukan semuanya pelangi, kadang gelap, kadang sepi. Ku pun belum sepenuhnya berdamai diri, sering lukaku masih terasa perih.
Benar hidup tak semudah langkahkan kaki. Kadang berat, kadang letih. Suatu hari kan ku ingat hari ini, mampu berdiri walau tak bisa berlari. Ku rasa bebanku terlalu berat, apa ku kuat? Selalu bertanya, apa ku bisa? Ada saja masalah yang datang menghadang. Esok kan bagaimana ku tak tahu apa. Hariku tak baik tapi ku tetap berusaha, karena aku percaya. Benar hidup kadang hanyalah basa-basi, keras usaha, aku tak peduli. Bahkan kadang tak siap menyapa mentari, ku atur nyali, amankan kendali. Ku rasa bebanku terlalu berat, selalu bertanya, apa ku bisa? Ada saja masalah yang datang menghadang. Esok kan bagaimana ku tak tahu apa. Hariku tak baik tapi ku tetap berusaha, karena aku percaya. Datang menghadang, tak tahu apa. Hariku tak baik tapi ku tetap berusaha, karena aku percaya. Karena aku percaya. Jika ku gagal, nantikan ku coba lagi. Saya percaya katanya Jalaluddin Rumi, Mas, soal jiwa telah diberi telinganya sendiri untuk mendengarkan hal-hal yang tidak dimengerti oleh pikiran. Biarkan jalan saya, biarkan semesta yang kerja. Ya, lumayan habis nonton lebih lebih inilah lebih ada bayangan-bayangan visual di kepala kita jadinya. Kayak nanti tuh kita akan ngomongin apa hal-hal yang berbau audiovisual juga. Cuman paling nggak teman-teman jadi ada bayangan juga ya kira-kira kita eh, akan ngomongin ya hal-hal yang kayak tadi aku eh, share. Aku juga sebenarnya nggak tahu ya teman-teman maksudnya kayak sebenarnya yang hadir itu kayak sejauh mana ininya kayak misalnya eh, keterampilan bidang audiovisualnya gitu kayak aku juga sebenarnya agak agak buta sih ya mungkin bisa nggak ada teman-teman kayak ngasih gambaran kayak apa teman-teman biasa megang kamera profesional apa teman-teman pakai handphone atau banyak editing pakai gambar-gambar desain gitu bisa ada yang cerita nggak mungkin satu satu atau dua orang itu singkat aja. Ya, silakan teman-teman boleh on mic atau ditulis di kolom komentar. Ini ada Kak Tamita di kolom chat. X cuma pakai HP, Mas Putra. Terus Kak Suzan juga pakai HP, belum pro. Pakai HP ya, oke.
Oke, banyak pakai HP ya, ya. Oke, iPhone 14 Pro. Oke, oke, oke. Oke, kalau mungkin aku lanjut ya. Kalau zaman sekarang sih yang ini yang aku tahu juga ya dari teman-temanku yang jurnalis-jurnalis juga. Kayak Dewi itu sekarang dia sekarang pakai pakai handphone semuanya liputannya. Kalau teman-teman sering suka lihat di Instagram ada DW itu kayak dia dia bikin liputan semuanya ngedit syuting semuanya dikasih handphone sama sama kantor gitu. Jadi kalau kalau mereka sih canggih ya dapatnya iPhone 16 16 Pro. Tapi maksudnya dengan handphone itu sekarang udah jadi senjata yang ampuh gitu ya nggak perlu pakai kamera sinema, nggak perlu pakai DSLR, handphone itu udah bisa jadi alat komunikasi yang sangat efektif gitu. Bahkan kalau aku sendiri kalau lagi nonton-nonton emang senengnya kadang-kadang ngeliat yang eh, kontennya berarti dibanding gambarnya yang bagus gitu. Emang gambar itu nggak terlalu kayak kemampuan untuk bikin gambar visual kayak tadi kan gambarnya cantik banget tuh yang tadi itu yang video klip gitu. eh, itu membantu untuk kayak menggugah perasaan tapi nggak penting-penting amat gitu. Bahkan film kita yang paling eh, yang paling viral waktu itu Diam dan Dengarkan nama filmnya itu itu total filmnya pakai hasil-hasil downloadan dari internet semua. Jadi kita pakai konsepnya recycling gitu, recycling apapun materi yang udah ada di internet dan kita pakai atributnya itu Creative Commons jadi Creative Commons itu artinya kita nggak punya kepemilikan atas film itu gitu film itu bisa dipakai oleh siapapun terus nggak bisa dimonetisasi oleh oleh siapapun juga termasuk kita gitu nah itu waktu itu yang paling paling ramai sih waktu itu ya. Jadi banyak yang kerja bareng-bareng kayak narator-narator kayak volunteer juga ada kayak Christine Hakim, Eva Sedia semuanya nyumbang suara untuk jadi narator di film tersebut gitu. Aku nanti akan singgung sedikit-sedikit sih ya. Ya mungkin kita sebelum mulai ngomongin inspirasi bentar ya sebelum sebelum eh, masuk ke materi-materi teknisnya. Kalau eh, teman-teman gimana sih? Udah tahu belum sih lagi pada misalnya lagi di sini nih, lagi teman-teman yang ada di sini. Boleh cerita-cerita nggak kayak teman-teman itu lagi pengen bikin apa gitu, terus kenapa kayak ada kenapa pengen ikut workshop ini gitu? Ada nggak yang bisa cerita sedikit-sedikit? Boleh teman-teman tadi kayaknya ada kakak yang raise hand, Fitra kalau nggak salah ya. Boleh raise hand lagi mungkin. Boleh kalau mau sambil apa pakai suara juga Betul, on mic. cerita. Kenapa ingin mengikuti workshop ini, terus apa sih yang ingin bikin cerita kayak apa gitu. Boleh teman-teman untuk on mic. Apakah ada yang mau cerita? Oh ini Kak Fitri, sorry. Boleh Kak Fitri on mic. Oke, terima kasih. Saya dari Kuburaya, Kalimantan Barat. Jadi, saya tertarik ikut workshop ini karena yang pastinya ilmunya sih nomor satu. Soalnya kapan lagi bisa dapat ilmu kayak gini, dan ini materinya benar-benar padat ya saya lihat. Dan itu kita bisa dapat, seperti tadi barusan Mas Putra kasih, oh iya ya, kita bisa nggak hanya semuanya berupa narasi. Ternyata bisa dengan cara yang tadi, terus bisa hal-hal yang lain, sehingga ngebuka pikiran kita untuk lebih banyak lagi nih mengeksplor apa namanya media-media yang lainnya kayak gitu. Nah gerakan saya itu kan yang berhubungan dengan kayak ekowisata, dengan tanaman minor, sayuran minor, kayak gitu kan, ekosistem. Jadi pendekatannya tuh bisa lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan, nggak terbatas sama satu hal aja. Dan makasih banget sih Sebumi sama Jibin yang udah nyiapin ini semua, kayak gitu Mas. Oke, makasih banyak dapat insight-nya juga. Oh ini ada yang nulis-nulis juga sih ingin menggugah kaum muda sudah terjauhkan dengan kondisi lingkungan sekitar. Malah yang tergerak adalah orang-orang tua. Cara menggugah ini memanfaatkan media sosial yang banyak diakses kaum muda. Ini ada Kak Trivina juga, Mas Kak Putra. Trivina ya. Kak Trivina. Silakan Kak Trivina. Tapi juga lebih ke cerita kayak apa juga yang mau diangkat gitu ya. Silakan Kak Trivina.
Halo, selamat sore semuanya. Salam kenal, aku Trivina Teredenti dari Sintang, Kalimantan Barat juga. Awalnya aku mengikuti kegiatan itu karena aku merasa bahwa di Kalimantan Barat, apalagi di tempatku itu banyak sekali potensi-potensi yang sebenarnya bisa diangkat apalagi oleh anak muda. Dan aku juga kebetulan tergabung dalam sebuah gerakan yang mana itu adalah untuk mengarsipkan pengetahuan-pengetahuan lokal. Nah, terus kayak dari beberapa workshop bersama Sebumi kemarin, terus hari ini bersama Mas Putra, aku merasa kayak, oh ternyata nggak perlu jauh-jauh nih mau mikirin buat apa, buat ini, buat itu. Ternyata yang ada di sekitar kita juga bisa banget untuk kita kerjakan secara sederhana, tapi sangat menginspirasi untuk sekitar. Karena jujur aja aku bahkan sampai saat ini masih belum menggugah untuk aku mau ngerjain apa ya, aku mau buat apa ya, karena sebenarnya yang paling paling mudah untuk menarik audiens itu kan secara video, tapi aku cuman bisa membuat foto dan narasi. Terus dari nonton video Mas Putra tadi, aku merasa kayak, oh aku udah dapat nih apa yang mau aku lakukan dan kemungkinan akan di masyarakat lokal serta pangan lokal yang ada di daerah Sintang. Dan makasih ya Mas udah mendapat pencerahan dari video Mas Putra karena jujur agak ngefans sih sama Mas Putra ini saya. Makasih kesempatan untuk open mic. Iya, makasih banyak, Mbak. Makasih udah sharing juga. Eh, Ternyata ini ya baru dari beberapa orang yang ngomong di sini sama ada yang ngechat di sini. Kayaknya sih teman-teman di sini ini udah tahu mau ngapain gitu. Kadang-kadang aku lagi ini sebenarnya kita perlu perlu kayak bikin apa kayak sesi untuk menggali dulu sebenarnya apa yang mau kita bikin karena kadang-kadang ini pengalaman pribadi ya waktu aku baru-baru lulus kuliah pas kuliah itu kayak emang ada keresahan luar biasa nih aku pengen pengen bikin sesuatu gitu aku pengen bikin sesuatu untuk orang lain gitu tapi sebenarnya mau bikin apa gitu mau bikin apanya itu kadang-kadang masih jadi pertanyaan tapi ada emang udah tahu sih mau ada sesuatu yang mengganggu dalam dalam hati gitu nah itu kadang-kadang perlu perlu waktu untuk kayak diem dan kayak benar-benar kayak mendengarkan isi hati kita sendiri dulu sebelum kita berkarya gitu kalau enggak kadang-kadang kita akan bikin sesuatu yang nggak menurutku terlalu jauh gitu nggak relevan kadang-kadang kayak waktu waktu dulu aku pengen bikin misalnya aku pengen bikin tentang apa ya aku waktu itu pengen bikin tentang anak pang gitu gimana menghadapi hidup di Jakarta menjadi anak pang gitu tapi sebenarnya itu realitanya jauh dari diriku sendiri gitu jadi kayak waktu itu akhirnya aku waktu itu pakai tools awalnya motret jadi aku motret bikin esai foto tuh jadi bikin esai foto nulis-nulis terus kayak datengin anak pang terus pas kok nyampe sana nggak ada kedekatan sama sekali ternyata ya antara antara aku sama sama komunitas punk gitu. Wah, emang keren sih maksudnya isunya keren, apa yang dibawain keren, prinsip hidupnya keren, tapi nggak nggak kena karena mungkin aku juga bukan nggak punya panggilan untuk jadi anak punk, aku nggak ngerti tentang lagunya, nggak ngerti tentang apa nggak dalam gitu. Jadi kalau misalnya pun nanti teman-teman kayak punya keresahan yang sama dengan aku ini cuman sharing ya kalau misalnya teman-teman ada punya keresahan yang sama terus kayak mau bikin apa tapi belum tahu mau bikin apa kita eh, practice untuk live without distraction gitu jadi bahkan ternyata hal-hal yang paling dekat sama kita itu yang akhirnya beresonansi dan akhirnya kita itu lahir sendiri jadi karya gitu jadi eh, kadang-kadang kita ini sekarang kan hidupnya digital banget gitu ya. Kita benar-benar kayak nggak lepas dari handphone, dari sosial media, dari TV, dari apapun gitu. Kayak penting banget emang untuk kayak eh, hidup tanpa distraksi gitu. Coba kayak misalnya satu hari benar-benar nggak handphone dimatiin, nggak ada TV, nggak ada apa-apa, benar-benar kayak ya udah kita cuman mendengarkan diri kita sendiri gitu. Jadi kayak eh, nggak tiba-tiba ada perasaan ini harus ke handphone ada perasaan kadang-kadang kita mematikan perasaan kita sendiri gitu dengan terlalu banyak kayak ngasih distraksi gitu ngasih distraksi terutama kita pengen 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 connect kan kebutuhan manusia pengen connect itu kan emang selalu hadir tuh jadi kayak hal-hal yang menurutku penting tuh kayak misalnya meditasi lari misalnya jalan-jalan kaki berkebun baca buku aja kan kadang-kadang kita susah kan baru 1-2 halaman terus sudah ke distraksi lagi itu
Itu latihan yang cukup penting menurutku. Nulis juga, gambar itu juga. Jadi itu inspirasi yang menurutku penting untuk dipupuk ya. Jadi kayak kita itu nanti nggak bingung kita mau bikin apa karena itu tiba-tiba nanti muncul terus-menerus gitu apa yang mau kita bikin gitu. Tuh, nextnya mungkin aku mana tuh? Sorry. Hmm. Mana ya? Oh ini ya, sorry sorry, salah halaman. Oke, yang kedua listening dan observing. Ini untuk nulis kita penting banget untuk mendengarkan dan observasi. Jadi kan misalnya nanti ini aku ngomongin dokumenter ya. Kalau misalnya kita ngomongin dokumenter, biarin orang itu ngomong gitu. Jadi kayak kita nggak punya prejudice yang dalam gitu. Kita nggak terlalu ngarahin apa yang pengen kita arahin. Biar biar mereka aja yang cerita. Itu penting. Ini sebenarnya praktis biasanya aku suka bikin praktis ini sih. Jadi kayak nanti di tengah-tengah apa sesi kita diem sebentar gitu terus kayak kita dengerin apa sih yang sebenarnya ada di dalam batin kita gitu. Mungkin ini aku sambil baca dari teman-teman semuanya ya. Ini ternyata banyak sekali ya. Ini apa? Oke, ini ada yang teknis juga, ada yang eh, ungkapkan hal-hal dengan cara yang lembut, terus berkarya memberi dampak. Dokumenter tentang satwa liar. Oke. Oke. Mungkin untuk praktis ini nggak apa-apa deh kita coba praktis sebentar ya. Coba teman-teman sekarang eh, nyari tempat tenang bentar ya. Oke. Di sini kalau di tempatku udah mulai gelap. Teman-teman kita sambil latihan untuk ini ya apa sebenarnya keresahan-keresahan apa nanti yang 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 muncul saat lagi waktu hening ini nanti teman-teman tulis di sini aja sebenarnya keresahan apa aja sih yang pengen teman-teman bikin gitu. Karena lebih penting menurutku menumbuhkan apa yang mau kita omongin dibandingkan teknis-teknisnya gitu ya. Kadang-kadang ada yang orang mengungkapkan sesuatu itu dengan marah, ada yang dengan lembut, ada yang dengan menyentuh, ada yang dengan sedih, nggak masalah cara teknisnya itu menurutku jadi karakter teman-teman masing-masing gitu. Tapi hal yang sangat mengganggu teman-teman itu apa itu kayaknya yang perlu kita kita gali gitu. Jadi mungkin kita coba diem sebentar ya. Kita coba hening sebentar, kita dengerin apa yang ada di batin kita, di pikiran kita gitu. Coba untuk ya semenit 2 menit coba eh, pejamkan mata sebentar, merem sebentar boleh. Merem sebentar biasanya kita nggak usah mikir, jadi jangan mikir dulu, tapi kita konsentrasi aja, misalnya konsentrasi ke apapun yang ada di sekitar kita, kayak misalnya nafas kita tuh, kita bisa amatin nafas kita masuk keluar masuk keluar. Biasanya nggak sampai 10 detik tuh pikiran kita udah terdistraksi tuh, udah langsung tiba-tiba mikirin ini. Kayaknya ada hal ini yang sangat mengganggu, ada hal ini yang sangat sangat perlu kita lakukan gitu. Itu biasanya langsung langsung muncul tuh. Tapi semakin lama kita bisa bisa diem, bisa hening dulu, nggak mesti merem sih. Yang penting ada satu satu kegiatan yang bisa jadi fokus gitu, memperhatikan nafasnya atau memperhatikan misalnya ada suara AC, dengerin aja suara AC-nya, fokus dengerin suara AC gitu misalnya. Nanti setelah kira-kira 5 detik, 10 detik pasti pikiran kita terdistraksi lagi, terus balik ke titik fokusnya lagi. Atau suara kipas komputer misalnya.
fokus di situ. Dengan kita fokus biasanya kadang-kadang malah pikiran kita yang liar itu dia keluar-keluar sendiri tuh. Ini yang selama ini kita nggak sadarin. Kita maunya kita kontrol terus gitu. Kita kontrol. Ternyata yang paling deket-deket dengan kita itu malah ternyata biasanya muncul kegelisahan. Ya, mungkin cukup ya, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau sharing, kira-kira apa yang sangat mengganggu ternyata tiba-tiba muncul gitu, ada nggak? Itu jadi topik yang kayaknya sangat valid gitu kalau misalnya ternyata, oh ternyata hal ini ternyata yang sangat mengganggu selama ini gitu. Boleh silakan ditulis atau mau open mic, silakan. Nah, juga ada Kak Vivina lagi tiba-tiba kepikiran suara perempuan adat yang masih belum benar-benar terdengar. Dan teman-teman yang lain bisa share juga tadi ya. Itu Kak Ananta tadi ya? Bukan, Kak Trivina. Oh, Kak Trivina tadi, oke. Ada yang lain teman-teman yang sudah meditasi tadi. Padahal selama ini mereka yang menjadi penjaga kehidupan sekitarnya. Kak Nahdia Putri, Ketamakan. Dia memang peduli kaum muda sih terhadap lingkungan hidupnya. Iya. Kalau menurutku memang ini akan muncul terus-menerus gitu ya. Kegelisahan itu akan muncul terus-menerus dan harus dieksplor terus-menerus juga gitu. Kadang-kadang kita perlu waktu tenang ini buat jadi jangkar juga. Neokolonialisme mantap, sip. Pas banget lah dengan isu-isu yang aku rasain juga. Suara badan lebih berasa ekstra capek, pundak lebih berat. Ya, itu juga baik untuk mendengarkan diri sendiri. Berarti lagi butuh istirahat, terlalu banyak beban. Menyelam sungai Batanghari masih bersih. Nah, itu visualisasi yang bagus tuh, menyelam dengan semua jasa. Ya, jadi kita bisa bikin macam-macam ya dari audiovisual itu nggak mesti gambar cantik, nggak mesti kayak narasi, bisa jadi gambar-gambar yang puitis, bisa jadi foto, bisa jadi apapun gitu. Oke, sudah berulang kali pesut makam temukan mati ya. Tindak nyata masa bodoh orang lain. Oke, makasih banyak teman-teman di sini udah pada sharing banyak ya. Nah, mungkin aku sambil cerita ya tentang subjek nih. Subjek itu subjek itu menurutku adalah personifikasi ya. Jadi kayak teman-teman tadi kan ngomong banyak hal nih ya di sini. Ada perempuan adat yang belum belum terdengar, ketamakan manusia. Siapa yang tamak itu? Bapak masih Atau misalnya kaum muda yang kurang peduli itu siapa? Neokolonialisme itu siapa? Terus kayak eh, badan yang capek itu kenapa misalnya, dan siapa yang lagi capek itu misalnya. Ini Sungai Batanghari kalau dipersonifikasi itu siapa? Pesut Mahakam personifikasinya siapa? Ini subjek yang aku tulis bisa manusia bisa bukan manusia ya, cuman kalau sekarang konteksnya adalah manusia gitu. Karena ada banyak juga dokumenter-dokumenter yang subjek utamanya itu kayak misalnya gajah, atau subjek utamanya itu ikan paus gitu. Jadi ada film waktu itu judulnya aku lupa judulnya apa, tentang paus yang tiba-tiba membunuh manusia itu kenapa? Ada gajah yang terus tiba-tiba nyerang manusia itu kenapa? Terus habis itu ceritanya panjang lebar di ending kuku jempol kebalik.
ada yang buang sampah saat trekking, hiking, monyet. Ini banyak sekali, jadi emang banyak. Nah, ini yang paling penting kalau menurutku, kalau kita mau bikin satu cerita, penting untuk kita dapat subjek ya. Subjek itu personifikasi dari cerita yang mau kita bikin gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita bikin sesuatu tanpa subjek, kayak misalnya video klip yang tadi, kita kan melihat banyak manusia tuh, banyak kegiatan, banyak banyak senyuman, banyak perjuangan, itu kan semuanya simbolisasi dari apa yang pengen disampaikan gitu kan ya. Kalau di dalam video klip tadi kebetulan lagunya Andin emang ngomongnya tentang harapan kan ya, harapan dari kehidupan sehari-hari, dan itu nggak bukan sesuatu yang dibikin megah gitu, tapi ini sesuatu yang emang nyata dan sehari-hari. Jadi kita benar-benar nyari kegiatan sehari-hari yang ada gitu. Dan waktu itu eh, kita nyambi gitu. Jadi kita kan sering bikin karya. Kalau menurutku kalau kita lagi bikin karya yang benar-benar keluar dari hati, kita mau itu kita dibayar, mau kita nggak dibayar, mau mau apa, kita malah malah jadi pengen bikin terus gitu. Bahkan kayak yang Andin tadi itu kita kolaborasi aja. Jadi aku lagi ada project waktu itu, syuting ke beberapa kota di Indonesia. Terus aku bilang sama Andin, nanti aku syutingin deh, mumpung aku lagi syuting ke kayak 5 kota waktu itu. Ya udah, tiap tiap lagi syuting nanti aku ambilin gambar-gambar juga untuk video klip kita nanti itu gitu. Jadi tambahan buat yang tadi ya, kayak misalnya setelah kita merenung itu, ini kan yang muncul dari teman-teman kan keresahan-keresahan, kemarahan-kemarahan itu kan semuanya. Nah itu eh, kadang-kadang kita kan mau bikin itu, bahkan nggak ada yang nyuruh kita bikin pun kita pasti akan bikin gitu. Dan itu panggilan hati yang penting menurut gue. Jadi kayak dicek lagi kalau misalnya terus tiba-tiba kita mau bikin karya hanya kalau misalnya ada duitnya, ada sponsornya, ada ada yang mau danain gitu, ada yang mau ngasih ongkos, itu bener nggak sih sebenarnya itu sesuatu yang mau kita bikin? Karena kalau sesuatu yang sangat dekat sama kita, kayak di sekitar kita itu, kayak ya biasanya kita langsung langsung pengen bikin sendiri, dan biasanya nggak perlu biaya sama sekali, karena emang ada di sekitar kita, ada di depan kita sendiri gitu. Itu menurutku penting untuk terus dijaga. Dan gimana kita itu mendengarkan, jadi kayak nggak kita kan punya kemarahan kan, kita punya agenda, biasanya kita punya kesedihan, kita punya kecewaan, kita pengen menjadikan itu sebuah film, sebuah sebuah konten, sebuah foto, itu pasti ada agenda pribadi yang mau kita masukkan ke situ. Jadi kita pasti punya persepsi dan pemahaman bahwa apa yang aku pikirkan ini sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, dan orang-orang lain ini mungkin orang-orang yang salah. Ini mungkin adalah musuhnya gitu. Yang ini adalah pelaku kerusakannya gitu. Nah, sangat penting untuk ini menurutku ya, dan pengalamanku pribadi, untuk kayak kita dengarkan aja, kita dengarkan dan kita open gitu terhadap apapun yang akan terjadi gitu. Jadi nggak kita punya prejudis sebelumnya. Mungkin contoh yang paling gampang tadi pas yang video klipnya Andin, di belakang ada satu anak muda yang ngomongin tentang eh, Rumi ya, tentang jiwa-jiwanya Rumi, tentang apa, gimana caranya jiwa itu mendengar gitu-gitu. Itu aku mau cerita, aku punya prejudis gitu ya. Aku kayak pas aku kan ngeliatnya nih anak-anak muda lagi pada nongkrong aja di samping apa namanya, anak-anak muda lagi ngerokok-ngerokok di samping apa namanya itu, eh, di di pelabuhan gitu ya. Jadi kayak dia lagi nongkrong-nongkrong aja, anak-anak muda. Maksudnya aku nggak kepikiran, maksudnya udahlah, nggak usah lah, nggak diwawancara gitu. Maksudnya nggak menarik juga, kelihatan dari jauh kan nggak menarik kan, cuma anak-anak muda lagi nongkrong gitu. Tapi waktu itu ada asistenku bilang itu kayaknya bagus tuh di situ. Ya udah, aku coba nge-shoot aja lah. Tuh, aku sih nggak ngarepin kayak akan dapet kata-kata yang bisa aku pakai di filmnya gitu. Aku cuman ya udahlah, mungkin ada perwakilan anak muda bisa ngomong sesuatu gitu. Tapi pas lagi ngobrol sama dia, ternyata yang dia omong itu menarik-menarik banget ya. Itu sesuatu yang nggak aku sangka itu muncul dari sosok yang aku remehkan gitu. Kadang-kadang kita suka ngeremehin orang, kadang-kadang kita suka punya ekspektasi berlebihan juga. Kadang-kadang kita ngeliat, wah penampilannya sangat menarik, sangat bijaksana, atau misalnya kayak apa? Pokoknya kita kadang-kadang memang inilah
eh, judge book by its cover itu udah pasti deh. Manusia itu pasti punya kecenderungan seperti itu gitu. Jadi ini yang perlu untuk kita latih terus bahwa kalau misalnya kita lagi ketemu sama orang ya kita coba coba dengerin dulu aja gitu. Jadi kita nggak punya agenda-agenda kita sendiri gitu. Ini mungkin kita nonton lagi ya teman-teman. Ini film dokumenter panjangku yang terakhir di tahun 2024. Judulnya Terpejam untuk Melihat. Nah, ini kita kita ketemu banyak tokoh-tokoh yang sangat menarik sih di sini. Kita nonton sebentar ya. Kita nonton openingnya aja teman-teman sampai menit kedua lah paling. Ya, 3 menit lah. Nonton bentar ya teman-teman. Kita tuh the miniature of the whole universe. Begitu kesini mikir, kemudian melihat semua pola-pola di alam, melihat pola-pola yang ada dalam diriku, kok banyak kemiripan ya? Ternyata biota di dalam tanah dengan biota di perut kita sama, ya kan? Aliran darah kita sama dengan akar-akar di pohon gitu. Jadi memandang alam, kalau kita menyakiti alam ya sama kayak menyakiti diri sendiri akhirnya gitu. Kita nggak tahu habis ini kita akan ada di situasi yang kayak apa dalam konteks sebagai warga negara. Apa yang kupilih ataupun kita pilih itu benar-benar bisa berdampak ke orang lain tuh karena itu gitu. Orang Indonesia tuh nggak inget lagi gimana caranya jadi rakyat yang bener, yang harusnya ngawasin kekuasaan. Tapi kita tuh cuma jadi fans. Di demokrasi itu kamu ngawasin kekuasaan. Di demokrasi itu kekuatan terbesar ada di rakyat. Yang saya anggap paling berbahaya adalah oligarki daripada menjadi perwakilan rakyat, dalam bahaya merosot menjadi perwakilan orang-orang kaya, orang-orang bisnis, orang-orang yang punya duit. Berikan kami hak yang sama lah. Kami juga warga negara Indonesia yang memenuhi kewajiban kami kan. Apalagi menjelang pemilu seperti ini kan, LGBT terutama waria atau transpuan itu akan diangkat dan digoreng-goreng sampai gosong. Selama ini masih ada anggapan kalau aksesibilitas itu untuk teman-teman disabilitas itu privilege. Sebenarnya bukan privilege ya, tetapi itu sebuah hak yang harus dipenuhi. Islam sebagai rahmatan lil alamin, bukan hanya hablum minallah, hablum minanas, tetapi hablum minal alam. Itu semua adalah berkesalingan semesta, dan semesta bukan hanya manusia. Siapa itu yang memilih saya, yang mendukung saya, dialah yang punya berhak untuk sebenarnya untuk mengendalikan saya. Karena saya bekerja buat dia loh, gitu. Saya dipilih karena dia gitu. Tanpa orang-orang yang kita pilih pun kita bisa hidup, tapi tanpa hujan kita nggak bisa hidup. Mau nyoblos siapapun kecuali kalau nyoblos langit ini hujan baru kami coblos dengan senang hati. Kalau saya percaya bahwa sebenarnya kesadaran-kesadaran ini tuh udah ada melekat di jiwa kita gitu sebagai manusia ya. Yang pertama-tama kita harus lakukan karena kita cinta, itu marah sebenarnya. Ini yang orang nggak lakukan sekarang. Where is all the anger? Panggil aku dengan nama asliku. Ya, ini juga dokumenter yang ini ya. Kalau mungkin teman-teman aku mau cerita juga kayak dokumenter yang ngajak kontemplasi. Terus ini gimana ya? Bagaimana caranya? Oh, ini dia. Oke.
Oke. Oke, jadi tadi itu ini ya apa contoh dokumenter yang mungkin teman-teman bisa lihat tuh banyak banget subjek di situ. Subjek-subjek itu memang kita samperin satu-satu ya. Dan itu termasuk film yang tadi aku bilang. Maksudnya kita bikin film ini beneran datang dari hati atau enggak sih? Itu kalau menurutku contoh-contoh aja ya. Maksudnya kita nunggu funding dulu nggak sih baru jalan gitu. Karena kadang-kadang kita pun eh, banyak banyak yang seperti itu ya. Banyak banyak dari karya-karya kita itu yang kita nggak bisa langsung jalan. Kita butuh butuh orang ngasih funding dulu, butuh orang ngasih support dulu baru kita jalan. Tapi ini termasuk karya yang kita ngeluarin uang untuk bikin film ini gitu. Jadi kita bikin dan kita taruh gratis di YouTube juga waktu itu. Jadi memang kita pengen orang banyak yang nonton gitu, banyak yang tahu karena nggak semua orang bisa punya akses untuk apa nonton film misalnya di OTT atau di bioskop kita kan pengen sebenarnya sebanyak mungkin orang bisa bisa dapat pesan yang mau kita sampaikan gitu. Jadi kita pakai media YouTube waktu itu. Dan itu isinya orang-orang yang menurutku sangat keren-keren ya kayak misalnya Teknisa itu dari eh, Pondok Pesantren Atarik, terus ada Mahardika itu orang yang terus tiba-tiba gimana akhirnya eh, dari kota terus akhirnya dia memilih untuk tinggal di desa gitu, hidup tanpa uang itu sesuatu yang sangat menarik gitu. Dan bener nggak sih kita bisa 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 hidup tanpa tanpa apa keluar dari sistem gitu kan kita karena di film dokumenter yang tadi kan terpejam untuk melihat ini kita pengen melihat sistem kan sistem politik terutama ya sistem politik di Indonesia bisa nggak sih kita hidup tanpa 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 bergantung sama sistem kira-kira gitu. Ini ada impact-nya juga ya. Jadi aku pengen pengen nge-stop case tadi. Jadi setelah film ini diputer, impact-nya seperti apa? Ini juga sesuatu yang bagus untuk teman-teman jadi praktis yang bagus gitu ya, good practice kalau teman-teman kayak setelah bikin bikin film, bikin konten itu semua impact-impactnya didokumentasikan dengan baik juga gitu. Karena dengan dokumentasi yang baik itu akan membantu untuk bikin untuk film untuk kedepannya itu kayak ngasih tunjuk sama misalnya sama donor, sama funding atau misalnya sama kolaborator-kolaborator lain gitu. Kayak misalnya Terpajam Untuk Melihat kan ada kolaboratornya Nadine Alexandra dia kayak bilang ya aku mau bantuin lagi bikin bikin film dokumenter aku narasikan nggak perlu ngeluarin duit gitu karena emang punya passion yang sama dengan apa yang kita mau bikin gitu jadi kolaborasi itu penting juga menurutku kita ngeliat ya impactnya gimana ya cara ngukurnya. Mankind and all creatures and even all scapes of nature, little did we know, even with all the differences and diversity, we are all interconnected. This connection is what Terpejam Untuk Melihat tries to convey to the audience. Terpejam Untuk Melihat was released in the heat of the Indonesian general election to promote awareness and mindfulness. Decisions that we make as individuals have an impact on others, socially, environmentally, and even politically. Since its release on YouTube, Terpejam Untuk Melihat has been viewed tens of thousands of times. Audiences shared their experiences and feelings through comments, story shares, and even articles. Many of the audiences felt inspired, touched, and commended the message of the documentary. The Terpejam Untuk Melihat campaign on TikTok reached an even greater range of audience. Cut-downs of Terpejam Untuk Melihat has been watched millions of times in total, peaking on the cut-down of Teknisa of Atorik Ecological Islamic School. Over 400 people commented, relating to the Sundani saying that was spoken in a cut-down. Anatman for Community has reached its goal to spread awareness about mindfulness through Terpejam Untuk Melihat. After the screening of Terpejam, one of the audience was inspired by the film and decided to let Anatman for Community to manage a 2,000 square meters land for polyculture and agricultural welding. Everything starts from our awareness, but from there, it is up to us whether to leave it there or to act for the better. We hope from Terpejam Untuk Melihat, we can see real outcomes from the community.
Ya, itu contoh ini ya, contoh case study ya. Jadi kalau kita selesai dokumentasi, kalau bisa kita ukur sendiri, nggak mesti dibikin jadi video. Tapi kayak misalnya teman-teman bisa simpen di Google Slide gitu, taruh di Google Slide kayak ini impactnya gimana, dampaknya berapa, misalnya jumlah komennya, kalau nggak jumlah share-nya itu penting untuk didokumentasikan gitu ya. Jadi kita punya data, kira-kira apa? Kalau misalnya kita mau bikin sesuatu kolaborasi, kita bisa ngasih ngasih lihat data-data yang kita punya gitu. Karena data itu penting ya. Nih impact-impact contoh lagi nih adalah Atas Nama Daun, nih juga film yang waktu itu rame ya. Jadi ini diputar banyak di komunitas-komunitas di Indonesia gitu. Kayak diputar di kayak ada yang di hutan muternya, ada yang di mana, jadi rame banget waktu itu. Terus habis itu impact ke decision maker waktu itu ya. Waktu itu kita naro film Atas Nama Daun ini. Atas Nama Daun kan tentang ini ya, tentang ganja medis ya, ganja medis dan kriminalisasi ganja di Indonesia. Waktu itu kita launch filmnya memang sebelum sidang MK, sidang sidang MK yang salah satu subjeknya ada di film kita, Mbak Dwi itu. Nah, Mbak Dwi itu yang anaknya meninggal karena emang nggak boleh dapat akses pengobatan ganja di Indonesia. Terus ada Fidelis juga, waktu itu Fidelis yang istrinya meninggal karena nggak dapat akses pengobatan ganja, bahkan dia di penjara juga kan waktu itu, dan istrinya meninggal waktu dia dalam penjara. Nah, itu waktu itu filmnya kita kita launching sebelum sidang MK. Jadi waktu itu permohonan untuk impactnya adalah permohonan untuk melegalisasi ganja medis ditolak sama MK kan. Tapi MK sekarang udah ngasih persetujuan untuk melakukan riset tentang ganja medis. Jadi itu menurut teman-teman semua yang terlibat di film ini itu adalah sebuah keberhasilan ya. Jadi kayak apa yang berusaha teman-teman perjuangkan, terutama dari komunitas ada LGN, ada dari Aristo ini adalah peneliti ya, peneliti S3, terus habis itu dari Mbak Dwi sendiri orang yang menuntut ke MK itu adalah sebuah ada satu langkah lah, satu langkah maju bahwa kayak penelitian tentang ganja itu paling nggak diperbolehkan sekarang, nggak dikriminalisasi gitu. Itu contoh impact yang perlu kita catat. Terus tadi cross ini ya, ini aku mau cerita juga ya tentang filmmaker dokumenter di seluruh dunia itu kesulitan kesulitan terus-terusan. Maksudnya ini ngomongin dokumenter ya. Dokumenter itu kan bukan sumber pemasukan yang baik ya. Maksudnya hampir semua filmmaker dokumenter itu nggak punya resources gitu. Jadi mereka itu selalu ntar pitching ke mana, pitching ke sini, terus kayak nanti harus sambil kerja yang lain. Kayak misalnya aku kan di Anatman Pictures kita bikin iklan juga, kita bikin film konten juga gitu. Karena pemasukan dari bikin film dokumenter kayak yang teman-teman tadi lihat tuh kayak Diam dan Dengarkan, kayak atas Nama Daun, atau yang tadi teman-teman lihat openingnya itu Terpejam Untuk Melihat, itu semuanya nggak ada uang sama sekali gitu, bahkan kita ngeluarin uang untuk bikin film itu gitu. Dan akhirnya kita selalu subsidi silang. Misalnya kita dapat assignment misalnya dari World Bank gitu, misalnya kita kan ngerti lah kalau World Bank kan berarti intinya sebenarnya Indonesia dikasih utang untuk bikin infrastruktur dan macam-macam gitu. Tapi kita kerjain itu, nanti hasil dari situ misalnya bisa kita pakai untuk bikin dokumenter yang lain gitu. Jadi nggak memang kadang-kadang kalau kita lagi dapat assignment, kadang-kadang memang nggak sesuai dengan passion atau suara hati 100%. Tapi kalau misalnya memang menurut kita itu masih bukan sesuatu yang benar-benar bertentangan gitu ya dengan hati nurani, kita bisa ambil uangnya untuk bikin film atau konten yang kita mau bikin gitu. Terus kolaborasi juga sesuatu yang penting. Kolaborasi misalnya dengan kayak tadi misalnya di film ini ada banyak sekali kolaboratornya kalau di film ini ya. Ada Christine Hakim, ada banyak banget di sini. Ada Denis Adiswara, Arifin Putra, nih selebriti Andin juga yang emang mau kontribusi gitu untuk kayak kita bikin karya bersama gitu. Jadi kolaborasi itu sesuatu yang sangat penting ya. Dan filmmaker dokumenter seluruh dunia, dari teman-teman yang aku ketemu mau dari Belanda, dari Amerika, dari Cina, semua dokumenter filmmaker punya permasalahan yang sama tentang uang gitu. Karena buat bikin isu sosial seperti itu ya memang bukan ladang untuk mencari uang gitu. Gitu sih menurutku. Dan mungkin kalau homework menurutku yang penting itu ya daily contemplation tadi, yang exercise untuk kita melepaskan diri dari distraksi, itu sesuatu yang terus-menerus harus dilakukan. Bahkan kalau misalnya kita lagi kerja untuk sesuatu yang menurut kita baik gitu ya, kayak misalnya kita lagi ngerjain film tentang orang yang terpinggirkan gitu. Kalau kita nggak ngasih waktu untuk jeda,
itu bisa burn out, bisa stres gitu. Karena kadang-kadang isunya terlalu berat, terlalu menyedihkan gitu. Kalau kita nggak ada waktu untuk diam sebentar gitu, itu eh, untuk merenung gitu ya, kayak kalau misalnya orang bilang sekarang sekarang itu kayak ngeliat bapak-bapak ngopi, bapak-bapak seumuran 30-40 ngopi eh, pagi-pagi, malam-malam, itu berarti bagus karena dia emang bener-bener lagi butuh waktu untuk sendiri ngopi. Tapi ngopinya jangan sambil ngeliat handphone ya, ngopi aja udah, ngopi, nikmatin kopi gitu. Itu praktek yang penting tuh, ngopi bener-bener tanpa distraksi. Habis itu networking, kolaborasi, dan yang paling penting diam dan dengarkan. Tetap mendengarkan isi hati kita sendiri, dan mendengarkan subjek-subjek yang ada ya. Jadi kita nggak mendengarkan tanpa prejudis, itu yang susah, itu praktek yang harus terus-menerus dilatih. Karena menurutku eh, sampai kapanpun emang kecenderungan kita punya persepsi kita sendiri, selalu selalu berusaha benar sendiri, itu emang kecenderungan yang emang harus kita eh, apa ya, kita kenali terus-menerus bahwa itu emang kecenderungan yang pasti ada di dalam diri setiap manusia gitu. Gitu sih dari aku, materi-materi yang aku sampaikan hari ini. Mungkin eh, teman-teman, kalau misalnya kita masih ada waktu setengah jam nih ya untuk ngobrol-ngobrol, Yes. nanya jawab. Terima kasih banyak tim Sebumi. Oke, thank you Mas Putra. Boleh kasih applause teman-teman untuk Mas Putra reaction-nya ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke Q&A, sesi Q&A ya, nanti teman-teman udah bisa mulai menulis pertanyaannya juga sih di kolom chat. Mungkin aku juga punya pertanyaan nih Mas Putra. Mungkin teman-teman di sini kan udah punya kecenderungan ya, tema-temanya kan diangkat tentang lingkungan gitu. Dan mungkin beberapa juga memang mau ambil dengan ambil gambar atau ceritanya itu lewat audiovisual juga gitu. Tapi kalau versi Mas Putra sendiri, dalam membuat film dokumenter sendiri itu prosesnya seperti apa gitu Mas? Mungkin secara technicalities in a short explanation gitu Mas. Karena kan kalau aku lihat juga dokumenter kebanyakan kan raw apa ya, benar-benar raw gitu peristiwanya, kejadiannya. Apakah ada yang scripted, ada yang disusun dulu, atau gimana Mas? Mungkin. Ya, mungkin sambil ini ya menjelaskan, kalau misalnya bikin dokumenter itu kadang-kadang kita ngerasa itu nggak ada yang direkayasa kan, kadang-kadang kita selalu mikir seperti itu dokumenter ya. Tapi dokumenter itu dengan kita mengarahkan satu kamera gitu ke satu arah tertentu, itu sebenarnya kan udah termasuk dalam bentuk rekayasa ya. Rekayasa, cara kita melihat itu pun udah jadi rekayasa. Makanya dari tadi yang berusaha aku tekankan dari awal, bahwa kalau bisa kita melihat sesuatu itu tanpa prejudis gitu. Itu yang susah, karena kadang-kadang kita mau ngelihat sesuatu aja udah punya apa, kacamata kuda sendiri gitu. Itu yang perlu kita latih terus-menerus, bahwa kalau ngelihat sesuatu lebih baik melihatnya dari semakin banyak angle semakin baik gitu. Jadi kita kecenderungan kita untuk ngerasa ini pandanganku yang paling benar itu bisa bisa luluh sedikit-sedikit gitu. Jadi itu yang pertama kalau dokumenter ya. Dan kalau prosesnya eh, selalu seperti yang aku tadi sharing ya. Ini praktekku ya. Praktek orang mungkin bisa beda-beda juga. Kalau dari aku yang pasti banyak diemnya sih, banyak kira-kira mau ngapain, dan pas udah sampai pun nggak langsung jedar-jedar langsung nge-shoot ya kalau menurutku. Kalau misalnya kita lagi sampai ke satu tempat, kita resapin dulu sih menurutku tempatnya, ketemu sama orang, resapin dulu orangnya. Kadang-kadang kalau kita langsung ngeluarin kamera, langsung nge-shoot, langsung kayak nge-shoot orangnya gitu, karena kita nggak ada waktu, misalnya buru-buru, dokumenter cuma dikasih waktu misalnya 3 hari ini sama kliennya harus sudah selesai, itu nggak akan sedalam misalnya kayak, jadi kita santai-santai dulu lah sambil ngeliat-ngeliat dulu. Itu menurutku lebih bisa meresapi ya. Dan tapi ini lagi-lagi bentuk dokumenternya beda-beda ya. Ada orang yang memang butuh langsung jedar-jeder gitu misalnya, apalagi kalau bentuknya investigatif gitu, yang benar-benar harus langsung sembunyi-sembunyi, harus cepat geraknya. Kalau yang tipe-tipe dokumenter yang dari tadi teman-teman lihat kan, yang biasa kita bikin di Anatman Pictures, tipenya lebih dokumenter yang deep gitu, yang deep dalam, tapi nggak butuh investigasi kayak apa. Misalnya kalau teman-teman suka Watchdog, aku seneng nonton Watchdog gitu. Itu teman-teman di Anatman Pictures mungkin nggak punya kemampuan untuk bikin dokumenter yang seperti itu gitu. Watchdog kan lebih kayak langsung sampai, langsung nge-record, langsung kayak ngelihat situasi yang ada. Itu butuh jenis keahlian yang beda lagi menurutku gitu. Jadi ini yang aku ceritain barusan dokumenter yang tipe-tipe
kontemplatif yang kayak aku bikin tadi ya. Oke, thank you Mas Putra. Oke, tapi sebelum misalnya kalau sampai ke lokasi untuk ambil gambar gitu, apakah ada proses riset dulu? Pasti masih ada ya? Dan sejauh apa gitu Ya. mungkin kita bisa riset? Kalau riset sebaiknya, kalau ini lagi-lagi pengalaman sendiri ya. Kalau riset, aku selalu ngerasa kita bukan periset, kita nggak punya kemampuan riset yang baik. Jadi kita selalu ngajak orang-orang yang udah paten banget di bidangnya gitu. Kayak misalnya pas bikin Atas Nama Daun, temanku yang ngeriset tentang ganja itu kan emang riset S3-nya dia tentang ganja. Jadi ya pakai bahannya dia. Jadi bukan kita yang so tahu terus habis itu kayak ngomongin tentang ganja ini tuh yang pakarnya udah ada gitu. Kayak misalnya Terpejam Untuk Melihat gitu. Itu ada pakar-pakar yang kita wawancara kan ya, misalnya Mbak Dwi itu kan pakar permakultur, terus habis itu ada Teknisa itu juga pakar regeneratif agrikultur. Jadi emang pakai perspektif mereka semua gitu. Dan cara dapat subjek yang menarik nih, mumpung ada ini ya, ada pertanyaan yang sama. Subjek yang menarik itu karena itu sih menurutku tadi. Jadi kita nggak nyari sendiri. Kita itu kayak misalnya dari satu orang yang udah paten itu, nanti pasti dia punya mendingan sama ini deh, mendingan sama ini deh. Jadi kayak udah banyak linknya dari mereka gitu. Karena bukan kita yang nyari. Kalau kita yang nyari, kita kan filmmaker, kita bukan researcher, kita lemah banget kalau disuruh riset bikin dari nol, kita pasti nggak bagus gitu. Jadi makanya kita selalu menggandeng entah jurnalis, entah siapa yang benar-benar udah mengerti ceritanya, medannya, orangnya gitu. Itu menurutku sangat penting ya. Jadi kita nggak hadir dengan pemahaman kita yang menurutku kalau misalnya filmmaker datang terus tiba-tiba ujuk-ujuk, oh aku pengen bikin misalnya nih aku mau bikin film tentang masyarakat adat di Kalimantan gitu. Ya aku kan bukan orang sana gitu. Aku datang ke sana ujuk-ujuk terus aku mau bikin itu, pasti aku perspektifnya pasti akan sangat sempit gitu. Terus tapi misalnya tadi aku ngajak teman-teman yang ada di sini nih, teman-teman dari Kalimantan yang emang udah ngerti banget nih tentang isunya, tentang keadaan yang ada di sana. Nah, itu pasti filmnya akan sangat kaya gitu dibandingin kayak dari perspektifku sendiri gitu. Misalnya sama Mbak Trivina ngomongin tentang perempuan adat. Jadi kayak misalnya kita mau bikin film tentang perempuan, tapi semua filmmakernya laki-laki, itu juga akan sangat berbeda kalau misalnya kita ajak perempuan, apalagi perempuan masyarakat adat untuk jadi bagian dari tim kita gitu. Dan bagian tim inti ya, entah dia yang nulis, entah jadi produser, entah jadi sutradara gitu. Jadi benar-benar punya suara yang real gitu, bukan suara yang hadir dari orang yang jauh gitu, yang nggak punya kedekatan sama sekali sebenarnya gitu. Cuma karena ngerasa, wah kayaknya keren bikin film tentang masyarakat adat, karena semua orang bikin film tentang masyarakat adat sekarang gitu kan. Jadi itu penting menurutku, kayak kita koreksi lagi, ini sebenarnya yang kita mau bikin cocok nggak sih kalau misalnya kita yang bikin, perspektif kita udah bener belum nih gitu. Itu yang paling penting menurutku. I see. Oh, oke. Jadi datang dengan gelas kosong mungkin Mas ya, dan jangan prejudis gitu, jangan kita yang soal-soalan tahu udah di sana tuh kondisi seperti apa, masalahnya apa, tapi justru kita diem dan observasi situasi di sana mungkin Mas ya. Oke, mungkin aku lanjutkan, mungkin kita langsung masuk ke sesi Q&A ya teman-teman. Udah ada beberapa yang nanya juga. Tadi sebelumnya juga ada yang nanya dari Mas Muhammad Azhar nih, mungkin ada tanggapan dari Mas Putra. Pertanyaannya, Mas, apakah ada tips nih untuk membuat video raw dalam kurung cut to cut gitu ya, tanpa perlu terlalu banyak proses editing? Ini kayaknya udah masuk ke technical banget proses editing. Saya perhatikan sekarang banyak di video raw seperti itu beredar di media sosial. Terima kasih atas waktunya Mas Putra. Tentang teknis editing ya? Ya. Oke. Kalau editing menurutku itu proses yang paling panjang ya dari film dokumenter. Kadang-kadang kita syutingnya cuma 2 bulan, ngeditnya bisa 6 bulan sendiri karena emang lama sekali sebenarnya ngedit itu ya. Jadi kayak harus ditonton berkali-kali, dan setelah ditonton beberapa kali pun kita biasanya butuh perspektif lain nih. Maksudnya perspektifnya udah bener belum nih? Kita datang dengan perspektif yang menurut kita udah bener gitu ya. Kita datang dengan perspektif yang udah netral gitu. Tapi begitu filmnya udah selesai, cara ngeditnya udah bener belum nih? Pesan yang disampaikan nyampe kan? Itu tuh sesuatu yang sulit menurutku. Dan kadang-kadang kalau aku sendiri ya, aku nggak terlalu kayak suka ngedit yang teknisnya banyak gitu. Aku suka itu edit cut to cut biasa, dari cut ke sini, cut ke situ gitu. Menurutku itu jauh lebih dalam dan bisa ngasih waktu penonton untuk mikir gitu. Kadang-kadang kalau misalnya ada shot yang panjangnya itu bisa sampai
15 detik, 20 detik gitu. Itu kadang-kadang nggak usah di-cut gitu. Jadi kayak banyak kan kita ngelihat aja kegiatan sehari-harinya gimana gitu. Misalnya dari sini terus ke dapur terus keluar. Kadang-kadang itu penting ya. Maksudnya jeda-jeda seperti itu dibandingin kayak harus dibikin padat. Karena kalau kita kebiasaan ngelihat konten sosial media itu sangat padat itu. Jadi kayak 3 detik pertama orang tuh eh, harus benar-benar kayak attention-nya harus dapat. Terus habis itu kayak harus dihibur terus-menerus, cut-nya banyak gitu. Itu menurutku eh, apa sangat-sangat ini ya, sangat kayak memantik memantik apa namanya? eh, otak kita itu buat buat apa attentionnya akan nggak akan pindah gitu kalau misalnya kita kasih itu, tapi dengan kita ngasih banyak stimulus kayak gitu kadang-kadang nggak mikir juga kita nontonnya karena emang menarik aja karena entertaining. Tapi kalau misalnya kita ngasih footage yang panjang kadang-kadang 15-20 detik itu pikiran kita tuh satu shot itu bisa kemana-mana gitu, kayak tiba-tiba ke masa lalu, tiba-tiba ke kegelisahan kita sendiri atau pengalaman yang relevan gitu. Jadi menurutku lebih lebih kaya gitu kadang-kadang kalau kalau cut-nya itu malah justru lebih panjang-panjang gitu. Oke, berarti ambil footage juga yang mungkin mandin things itu Mas ya untuk jadi Iya. pikir mungkin ya. Iya. Sehingga yang satu nonton tuh nggak, kalau kontennya terus membuat kita attention terus kan rasanya kayak udah sekali lewat aja gitu ya. Berarti apakah proses si penonton tuh jadi pertimbangan juga Mas berarti ya? Iya. Aku soalnya latar belakangnya ini komunikasi ya. Jadi emang kadang-kadang terlalu komunikasi, terlalu kadang-kadang kalau bikin film ini target audiensnya siapa nih gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat penting ya, target audiens waktu kita lagi mau bikin itu. Kayak ini yang bikin kebijakan kah apa misalnya orang-orang biasa kah gitu. Kayak misalnya film yang kayak Terpejam Untuk Melihat itu. Kita kan pakai pertimbangan kayak misalnya pakai narator, bahasanya dibikin sederhana mungkin karena emang pengen semua orang tuh bisa mengerti. Tapi kadang-kadang ada film yang tadi yang eh, Mas Ananta cerita tuh yang film terbaru tentang masyarakat adat di IKN yang tersingkir itu nggak ada narasinya. Itu jadi benar-benar banyak kontemplasinya gitu. Jadi banyak banyak arti-arti yang biarkan orang lain tuh berpikir sendiri gitu dibandingkan kayak kita arahkan lewat naskah gitu. Itu nggak ada naskahnya kalau yang film yang itu benar-benar wawancaranya pun sedikit gitu. Kadang-kadang kan kalau kita nonton film tuh ada banyak wawancaranya, ada banyak narasinya itu ya kadang-kadang udah sangat sangat mengarahkan pola pikir penonton gitu. Tapi tergantung lagi, kadang-kadang kita lagi mau bikin film untuk apa, untuk siapa, tujuannya nanti untuk di festival atau untuk ditonton orang banyak di YouTube gitu. Itu penting jadi pertimbangan juga. Oke, thank you Mas. Mungkin aku juga mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin aku baca dari chat dulu, setelah itu akan ada yang resen juga. Aku akan pindah ke yang resen. Tapi tadi sempat ada pertanyaan, mungkin yang agak teknikal ya terkait teknik wawancara kelihatannya ini. Mau tanya Mas, kalau menemukan subjek yang menarik, bagaimana caranya Mas Putra membawa dan menggali subjek tersebut agar bisa mengeluarkan keresahannya yang murni gitu. Terutama jika sambil direkam, terutama kan mungkin kayak saya atau orangnya. Oke, ini menarik ya. Kadang-kadang justru apa yang kita inginkan itu malah justru nggak bisa kita dapat gitu. Tapi malah justru kita kalau kita udah lagi ngelepas keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu, malah itu biasanya dapat gitu. Ini berlaku juga dari wawancara ya. Aku ini sharing pengalaman pribadiku ya. Maksudnya waktu dulu awal-awal aku ngerasa itu, wah aku jadi pewawancara atau orang filmmaker dokumenter tuh harus pinter, harus bisa nanya, harus bisa menggali kayak Najwa Shihab gitu misalnya atau siapalah, maksudnya selalu mikir seperti itu, gimana cara menggali gitu. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu aku ngerasa kok makin aku berusaha kayak menggali itu malah nggak keluar apa-apa gitu. Malah justru pas lagi aku wawancara, aku cuman diem dengerin aja, tiba-tiba keluar semua, tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba itu benar-benar sesuatu yang kayak saat kita benar-benar mendengarkan apa yang pengen dia omongin itu keluar sendiri. Tapi justru saat kita berusaha nanya terus, berusaha kayak itu makanya yang tadi aku cerita. Kalau kita punya persepsi kan kita ngerasa ini harus seperti ini nanti harus emosional di sini, nanti akan ngomongin misalnya keluarganya dia harus nangis di sini. Itu udah punya prejudis seperti itu tuh. Tapi kalau ternyata kita biarin, ternyata malah hal-hal yang nggak kepikiran gitu. Ternyata dia malah nangis karena binatang peliharaannya gitu. Itu kan sesuatu yang nggak ada di pikiran kita gitu. Jadi kayak saat ketemu subjek yang paling utama
menurutku itu balik lagi tadi untuk mendengarkan aja. Banyak kan orang-orang dokumenter terutama kayak yang di Anatman Pictures itu rata-rata orangnya sebenarnya diem aja. Jadi kayak aku lagi wawancara itu diem aja udah bener-bener cuma dengerin. Nanti aku nanya satu kalimat dijawabnya bisa lama banget. Kadang-kadang emang sampai 2 jam itu kayak mungkin kayak jadi psikolog gitu ya. Jadi kayak kita cuman ngasih satu pertanyaan dan biar mereka yang cerita terus-menerus gitu. Semakin kita menggali semakin nggak ketemu menurutku. Tapi semakin kita cuman diem semakin semakin cerita terus biasanya. Bahkan kita ngasih jeda diem pun orang tuh kadang-kadang bisa nangis karena kita diem doang tuh nangis sendiri biasanya. Itu sesuatu yang paradoks ya menurutku. Semakin kita pengen malah nggak dapet, tapi semakin kita cuman ya udah kita let go aja apa yang terjadi wawancara sekarang malah malah tiba-tiba jauh lebih dapet gitu. Oke, thank you Kak Putra. Ini tadi ya Kak Nadia Putri jawabannya. Jadi lebih banyak mendengar, kasih ruang mereka untuk bicara, dan kita kayaknya jatuhnya jadi kayak psikolog gitu ya, mungkin yang mendengarkan apa keluh kesah atau jawaban yang disampaikan oleh mereka. Mungkin aku lanjut ke Kak Ananda Buana. Silakan Kak Anan, boleh on mic. Halo Mas Putra, thank you presentasi ya. Sebenarnya mau nanya, ini mungkin jawabannya tidak bisa diberikan secara singkat kali ya. Tapi intinya sih kalau aku lihat teman-teman di sini kayaknya memang belum banyak yang masuk ke long form ya. Kita masih banyak yang familiar dengan short form dan kemudian social media based gitu. Kira-kira dari pengalaman Mas Putra sendiri, walaupun dulu mungkin belum ada yang namanya short form, long form gitu, tapi melihat landscape media sekarang, bagi orang-orang yang memang ingin, termasuk saya sendiri, untuk masuk ke long form, mungkin nggak se-long form Aratman yang kayak 1 jam lebih gitu ya, tapi setidaknya lebih long form dibandingkan 1 menit 2 menitnya TikTok dan segala macam, itu apa sih sebenarnya yang perlu diasah gitu? Karena mungkin intinya sama-sama menceritakan cerita gitu kan, tapi dari segi eksekusinya menurutku sangat-sangat berbeda gitu. Dan kesuksesan orang yang udah jago banget bikin short form menurutku nggak bisa dengan maksudnya bisa nge-translate beberapa skill tapi susah gitu. Kalau dari pandangan Mas Putra sendiri itu gimana tuh? Proses itu apa yang perlu dipentingin, apa yang sebenarnya harus diusahakan gitu, mungkin ada insight dari situ aja sih. Oke. Pindah ke long form ya. Iya. Sebenarnya kalau menurutku sama sih balik yang tadi ya kayak apa inti yang sebenarnya pengen kita sampein gitu. Eh, Kalau misalnya ngelihat film-filmnya Anatman Pictures atau enggak film-film yang aku bikin ya, film-film panjang itu semuanya ya. Jadi kita kenapa terus tiba-tiba jadi bikin film panjang itu menurutku karena kita punya satu keresahan yang nggak selesai di film yang pendek aja gitu. Jadi kayak misalnya entar ngelihat Atas Nama Daun, terus atau ngelihat Yang Terpejam Untuk Melihat, ngelihat Diam dan Dengarkan, terus entar ngelihat ada Lovebird Life itu mungkin akan melihat satu benang merah yang kayak nggak selesai-selesai gitu sebenarnya. Isunya itu aja karena emang sebenarnya kegelisahan utama yang pengen disampaikan itu ya nggak selesai-selesai gitu. Kayak mau diulang berkali-kali pun mungkin sampai aku mati pun itu pasti isunya itu terus gitu. Jadi kayak itu mungkin alasan kenapa akhirnya bisa pindah ke long form. Kalau ini pengalaman ini lagi-lagi pengalaman pribadi ya. Kadang-kadang kan ada orang yang punya yang kalau ke long form karena emang eh, eh, jago secara teknis gitu. Kalau aku munculnya karena itu, karena ada isu yang nggak selesai-selesai gitu, yang nggak selesai kalau cuma di satu misalnya pendek 10 menit gitu, nggak selesai kalau misalnya satu film, nggak selesai kalau misalnya 2 film gitu. Itu kayak kayak secara otomatis nanti kayak berkembang jadi banyak gitu. Bahkan kalau secara storytelling ya, ini aku sharing apa yang aku bikin juga ya. Kayak misalnya aku bikin yang Diam dan Dengarkan, terus habis itu yang Terpejam Untuk Melihat tuh kadang-kadang kalau temanku yang scriptwriter tuh ngeliat kayak kok bikin film gitu mulu sih. Jadi kayak nggak ada yang berubah gitu kayak kayak cara cara penyampaiannya, cara chapter per chapternya gitu. Sampai akhirnya sekarang aku baru lagi belajar kayak gimana sih cara ngerubah cara bertutur gitu. Cara bertutur dari apa? Dari film itu gimana caranya bikin klimaks sampai ke bawah gitu. Kalau dari dulu kan kayak selalu ada isu yang nggak selesai-selesai, misalnya kebanyakan isu lingkungan sama isu sosial itu yang berusaha untuk dijadiin satu satu rangkaian film gitu. Jadi eh, secara teknik storytelling, secara teknik storytelling maksudnya
Ya oke lah, tapi maksudnya bukan yang kayak dipelajari sama anak-anak sekolah sekolah film gitu. Jadi itu sih maksudnya itu kritik buat diriku sendiri sih gimana caranya akhirnya bikin sesuatu yang lebih menarik. Tapi kalau balik ini pengalamanku lagi ya. Kenapa akhirnya tiba-tiba jadi pindah ke panjang ya karena itu karena isu yang pengen disampaikan nggak selesai-selesai gitu. Jadi kayak memang butuh media yang lebih panjang, memang butuh kayak ruang yang lebih panjang gitu untuk ngasih ngasih narasumber-narasumber itu eh, ruang bicara gitu. Karena kadang-kadang kita kalau lagi bikin dokumenter, kita nanti syuting sama satu orang itu sebenarnya wawancaranya itu bisa 3 jam 4 jam, tapi kan harus kita potong jadi 10 menit gitu. Jadi itu sebenarnya wih, banyak banget ternyata tiap kita belajar, tiap kita bikin film dokumenter, dapat lagi ilmu baru lagi dari narasumber-narasumbernya. Nah, itu pengen lagi dibikin jadi film berikutnya. Jadi kayak nggak selesai-selesai gitu kan menurutku apa yang mau disampaikan gitu. Karena memang fungsinya kalau menurutku ini lagi-lagi menurutku sendiri ya kalau misalnya kayak sutradara dokumenter, filmmaker dokumenter itu ya sebenarnya kerjanya ya cuman dengerin aja, cuman dengerin terus kita kita caca-caca terus kita jadiin film gitu. Jadi kita nggak kayak filmmaker fiksi yang jadi sutradara benar-benar mengarahkan semuanya dalam kontrol kita. Enggak, justru kita nggak punya kontrol gitu kadang-kadang kalau bikin dokumenter. Kontrol dia tiba-tiba ngomong apa, tiba-tiba dapat cerita baru lagi dari dia, terus tiba-tiba waktu di lapangan ada kejadian yang nggak terduga-duga, tiba-tiba masuk ke dalam filmnya gitu. Jadi kayak ya observer aja, filmmaker dokumenter. Memang akhirnya menurutku egonya nggak akan sebesar misalnya bikin film fiksi gitu. Karena emang kita akhirnya sadar, oh kita ya bukan siapa-siapa juga, kita cuman cuman hadir, nangkep, terus kita rangkai. Jadi itu kayak kadang-kadang kalau kita lagi bikin film fiksi itu kita punya ego yang lebih besar karena ini semuanya hadir dari kreativitasku, kayak ini hadir dari tulisanku gitu-gitu. Ini enggak, ini cuman ya apa yang ada kita eh, refleksikan gitu, kayak jadi cermin aja sebenarnya sih. Makanya menurutku jadi praktis praktis spiritual yang baik juga apa jalan dokumenter ini gitu. Itu mungkin semoga menjawab pertanyaan sedikit-sedikit ya. Yap. Udah cukup menjawab, Kak Anan? Cukup. Thank you, Mas. Ya, sama-sama. Oke, thank you Kak Anan pertanyaannya. Aku lanjut, tadi ada Kak Gerald juga sebenarnya, cuman aku akan tanya dari yang konsep lagi dulu ya. Ada dari Kak Rino Watitis, gimana cara membedakan prejudis dengan benar-benar intuitif kata hati gitu ya, tanda kutip. Maksudnya kan suaranya sama-sama dari internal diri kita. Mungkin bisa dibedain Mas antara yang maksudnya prejudis sama yang intuitif kata hati itu apa sih sebenarnya? Kalau prejudis itu value yang jelas banget, biasanya langsung langsung jelas nih. Ini boleh, ini nggak boleh, itu udah biasanya prejudis. Kalau kata hati itu biasanya nggak jelas. Jadi kayak kita ngerasa ada sesuatu nih, tapi kita nggak tahu itu apa gitu. Itu menurutku biasanya kata hati itu ini ya kedengarannya itu sangat sangat ini ya sangat lembut gitu. Maksudnya dia nggak pakai kata-kata. Kalau itu udah pakai kata-kata, maksudnya kita ngerasa yang harus seperti ini, harus seperti itu menurutku bentuknya bentuknya prejudis ya. Jadi kayak itu yang harus selalu kita latih kalau menurutku. Kadang-kadang kita kan dibesarkan dengan nilai-nilai tertentu, kayak norma-norma tertentu gitu kan. Kita ngerasa ini selalu benar, ini selalu salah gitu kan. Nah, itu yang perlu hati-hati di situ kalau lagi bikin dokumenter. Karena nilai benar salah itu ya jadinya prejudis. Kalau kata hati itu kadang-kadang kita ngerasa ini kok kayaknya menurut orang-orang salah ya, tapi kok ada sesuatu yang kayaknya bener di sini. Kalau nggak misalnya ini menurut orang-orang harusnya bener nih ya, atau menurut nilai-nilai yang diajarkan ke aku dari kecil ini harusnya sesuatu yang bener nih. Tapi kok aku ngerasa ini ada sesuatu yang salah, tapi aku nggak tahu ini apa gitu. Itu menurutku itu intuisi yang seperti itu. Oke, tadi ya guys, bedanya intuisi sama prejudis. Lanjut ke Kak Gerald, tadi kalau ada mau nanya silakan boleh reaction lagi ya, kalau udah siap. Aku lanjut dulu yang dari kolom chat, dari Kak Cahya. Mas, saat menulis naskah awal, apakah ada strategi atau tips khusus gitu ya, supaya alur cerita dan pesan yang ingin kita sampaikan tuh bisa diterima oleh audiens? Apakah ada struktur khususnya? Struktur khusus ini ya, kalau menurutku kalau secara filmmaking kan ada ini ya dari ada opening, klimaks sampai endingnya seperti apa gitu ya kayak 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 inilah segitiga itu. Cuman ini lagi-lagi pengalaman pribadi ya. Kadang-kadang
nggak perlu ngikutin struktur yang formal seperti itu. Kadang-kadang kalau misalnya emang subjeknya menarik itu dari awal sampai akhir kita dengerin dia ngomong tuh ya udah menarik menarik banget gitu. Jadi lebih penting kalau di film dokumenter itu nyari subjek dibandingin kayak menulis gitu. Karena menulisnya dokumenter itu beda sama menulis film fiksi. Kalau film fiksi kan kita akan nulis kayak X1, X2 terus isinya apa, panjang itu isinya tulisan tulisan kita semua yang lahir dari kepala kita semua. Tapi kalau dokumenter itu menulisnya itu adalah merangkai sebenarnya. Jadi merangkai merangkai kata-kata orang, terus kayak misalnya ada wawancara orang yang bagian ini kayaknya menarik, kita ambil, terus habis itu kita sambungin ke bagian subjek subjek kedua misalnya. Oh, ini kayaknya kalau misalnya di di apa dibikin side by side itu nanti akan sangat kontras gitu. Pernyataan mereka itu jadi sesuatu yang menarik gitu dibandingin kayak ditulis gitu. Jadi cara menulisnya memang memang berbeda ya kalau di dokumenter menurutku. Oke, thank you Kak Putra. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Dwi Anggradini Putri dari Pontianak. Mas, saya tertarik dengan bagaimana Mas Mahatma menghadirkan kedalaman dari hal-hal sederhana, commanding things ya. Seolah keheningan pun bisa bercerita. Bagaimana ya Mas cara menemukan makna yang bisa menyentuh hati tanpa banyak kata gitu. Dan mengubah observasi kecil menjadi narasi yang hidup, tapi tetap jujur pada kenyataan. Oh. Mas. Iya, mungkin ini lagi ya tadi balik ke yang tadi ya. Jadi memang banyak banyak apa banyak banyak diemnya sih. Memang praktis yang dari tadi aku bilang kan banyak diemnya, banyak banyak ngelihat hal-hal sehari-hari yang benar-benar hal kecil yang kalau misalnya eh, kasat mata itu kelihatannya biasa-biasa aja, tapi ternyata kalau di dalam itu kayak misalnya ngelihat tunas, ngelihat biji itu kan bisa jadi sesuatu yang sangat spiritual sebenarnya. Jadi banyak hal-hal kecil seperti itu yang bisa kita tangkap sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan itu biasanya kita nggak akan bisa nangkap hal-hal itu kalau kalau kita terlalu terlalu sibuk gitu. Kita terlalu sibuk, pikiran kita terlalu sibuk, kita harus terlalu terlalu punya banyak rencana, terlalu harus kayak nanti harus ke sini, nanti harus ke situ. So, kalau enggak aku harus memperbaiki ini, memperbaiki itu gitu. Kadang-kadang kayak misalnya saat kita hadir misalnya bertamu gitu ke rumah nenek gitu. Nanti kita dengan duduk duduk aja gitu tanpa pikiran kita sibuk, itu kadang-kadang kita bisa ngeliat hal-hal yang sangat apa ya? Sangat menyentuh hati gitu kayak misalnya kita ngeliat foto-foto zaman dulunya, kalau enggak misalnya apa kursi goyang misalnya, kalau enggak kita ngeliat eh, jam jam kokok gitu, terus kalau enggak kita ngeliat karpet. Kadang-kadang hal seperti itu tuh luput gitu kalau kita lagi sibuk gitu, karena kita sibuk dengan banyak hal, dengan perencanaan sih, dengan kekhawatiran akan masa depan. Biasanya pasti kita tuh selalu sibuk dengan rencana masa depan sama penyesalan masa lalu gitu. Biasanya itu cuman dua itu aja sih biasanya ke apa yang bikin kita sibuk itu cuma dua hal itu, masa depan sama masa lalu aja. Nggak bisa di saat ini menikmati rumah nenek gitu, menikmati tehnya gitu misalnya. Oke, balik lagi ke homework atau PR-nya dari Mas Putra tadi ya. Salah satunya kan ada daily contemplation. Itu harus kayaknya dilatih terus berarti Mas ya. Nggak Iya, hanya iya. pas bikin skrip atau bikin film cerita gitu ya. Kalau udah dapet feel-nya itu biasanya kita menerjemahkan dalam visual dalam apa akan jadi gampang gitu karena kita udah tahu feel-nya. Tapi kalau kita mau menyajikan sesuatu yang kita belum tahu itu kadang-kadang agak susah gitu. I see. Oke, menarik. Thank you Mas. Eh, oke, mungkin kalau ada pertanyaan yang lain teman-teman bisa raise hand atau tanya juga ya. Aku tadi mau sedikit ambil dari materi Mas Putra sih sedikit tadi ya. Kan kadang-kadang kita nunggu funding dulu atau nunggu funding ini dalam artian juga bisa selain uang mungkin kesempatan gitu kan. Em, tapi kalau dan mungkin nyambung juga sama kegiatan kita gitu ya. Karena nanti di akhir akan ada juara utama akan mendapatkan juara dari Earth Storyteller ini akan dapat funding small grant sebenarnya yang bisa mereka gunakan gitu ya sesuai sama ide dari teman-teman. Entah itu bisa mungkin jadi salah satunya adalah film dokumenter gitu. Tapi mungkin pertanyaanku lebih ke kalau kita belum punya kesempatan atau mungkin uangnya gitu Mas, atau mungkin alat produksi yang mumpuni gitu, menurut Mas Putra itu ya udah kita hanya bisa nulis dulu semua ide yang muncul di kepala kita atau gimana sih Mas gitu. Iya, kalau menurutku juga apa karya-karya yang keren-keren banget yang aku lihat itu justru memang lahirnya dari ini ya, dari keterbatasan gitu. Kadang-kadang kalau yang udah dapet
terlalu banyak fasilitas pun malah nggak jadi karyanya. Itu aku menemui contoh yang sama juga sih. Eh, Justru keterbatasan itu malah bikin kita jadi lebih kreatif sih kalau menurutku dari pengalaman-pengalaman yang ada selama ini. Saat kita punya privilege, kadang-kadang saat kita punya punya uang, punya ini, kadang-kadang kita malah sibuk sendiri gitu, bukan ke esensinya lagi, tapi kayak misalnya ke penyajian jadinya gitu. Dan apa, banyak banyak sekali kayak ide-ide yang bagus itu memang lahirnya ya dari eh, dari tulisan aja gitu. Jadi kayak memang akhirnya itu kalau emang itu lahirnya benar-benar dari hati sendiri, itu pasti keluarnya nggak berhenti-berhenti gitu. Jadi bukan cuman one hit wonder terus habis itu udah selesai gitu. Kalau menurutku kadang-kadang yang orang yang punya misi seperti itu pasti nggak berhenti-berhenti tuh pikirannya. Nanti mikirin kayak keluar sendiri dan akhirnya, oh aku nggak bisa bikin ini jadi film, atau aku nggak bisa bikin ini jadi foto, ya udah aku tulis dulu. Hal paling sederhana yang bisa kita bikin kan sebenarnya tulisan kan, kita ngoceh gitu itu juga 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 lumayan gitu. Maksudnya itu jadi jadi sesuatu ocehan, tulisan tuh itu sesuatu yang bagus. Kadang-kadang kan bahkan kayak orang-orang yang bikin vlog gitu, vlog yang cuma ngerekam dirinya sendiri ngoceh, itu kadang-kadang jadi bagus banget loh, hal-hal seperti itu. Jadi nggak melulu butuh butuh kayak fasilitas atau skill tertentu gitu. Sebenarnya yang balik lagi kalau menurutku yang esensi suara hati kita itu dulu sih. Jangan sampai berhenti dulu gitu. Oke, thank you Kak Putra. Ini kita sebenarnya akan tutup, tapi mungkin kita bisa tutup langsung dengan pertanyaan terakhir dari Kak Geril. Silakan Kak Geril, boleh on mic. Oke, makasih Bang. Selamat sore semuanya, Bang Putra, selamat sore. Salam kenal, saya Geril dari Flores, dari Manggarai. Kebetulan momentum sekali ya bertemu dengan Bang Putra, karena kita di komunitas, saya dari Rumah Baca Aksara di komunitas, dan sudah memproduksi 3 film, dan itu dipantik karena sering berdiskusi melakukan nobar film dari Bang Putra soal bahkan Bude Somplak pernah mampir juga ke tempat kita untuk berdiskusi langsung tentang film Atas Nama Daun gitu. Jadi senang sekali karena momen ini saya bisa bertemu langsung dan berbicara. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan tapi sudah dijawab dan ditanyakan oleh kawan-kawan lain. Jadi kebetulan di project pengajuan storyteller ini kita kan terakhir buat filmnya itu tentang persoalan geothermal di Flores, di Manggarai, di daerah kita. Bagaimana perjuangan warga, kita membuat film dokumenter itu, bahkan menyambung pertanyaan dari Bang Ananta tadi, kira-kira dananya dari mana ya? Malah kita lebih unik lagi, kita dapat dananya kemarin itu dari slot malah. Jadi satu film yang akhirnya 2024 akhir kita menyelesaikan film yang durasinya 30 menit, film dokumenter tentang perjuangan warga untuk melawan kehadiran proyek geothermal di wilayah Pocoleok. Nah, di ide kali ini kebetulan saya sebagai kemarin di film itu sebagai sutradara, kemudian editor dan sekaligus videografernya, punya inisiatif juga untuk mengembangkan cerita tentang perjuangan perempuan ya. Jadi bagaimana ingin mengangkat bagaimana penokohan perempuan adat untuk memperjuangkan wilayah adatnya. Nah, saya ingin bertanya ke Bang Putra soal kira-kira ini kan dari kebiasaan kita untuk membuat film yang durasinya lebih panjang, lalu ketika dipersingkat menjadi 1,5 menit dan lebih pendek durasinya, kira-kira yang lebih ideal diutamakan apakah narasi ceritanya atau soal teknik pengambilan videonya kah, atau apa yang idealnya yang perlu diperhatikan kira-kira dalam menggarap video yang lebih pendek ini. Mungkin itu saja, terima kasih banyak Bang. Oke, sama-sama Mas Geril. Mungkin ini ya sambil cerita tentang bikin konten pendek ya.
Jadi kayak misalnya film dokumenter panjang yang terpejam untuk melihat itu kan filmnya sebenarnya 90 menit kan ya. Cuman kita bikin 30 versi pendek juga gitu. Jadi menurutku kalau misalnya kita punya isu yang udah panjang jangan dibikin pendek gitu, bikin aja panjang. Nanti habis itu kita bikin pendek-pendeknya gitu. Jadi misalnya nanti Bang Geril nih bikin film ternyata jadinya filmnya 40 menit nih, nggak apa-apa. Nanti misalnya kita mau bikin apa versi pendeknya, jadi kayak versi pendek itu cuma ngambil cuplikan-cuplikan yang menarik gitu, dan biasanya kita bikin vertikal kan, karena kalau sekarang kan orang maunya nontonnya vertikal kan. Kita misalnya syutingnya biasalah kayak kayak 16:9 kayak biasa, tapi nanti setelah setelah selesai ya udah kita potong itu jadi misalnya 20 gitu, dari film film 40 menitnya Bang Geril jadi 20 versi yang pendek-pendek gitu. Itu menurutku jauh jauh lebih efektif gitu, karena kalau orang udah tertarik sama yang pendeknya, dia pengen tahu konteks lebih panjangnya, dia bisa nonton film 40 menitnya. Jadi itu 20 video pendek yang ada di TikTok itu nanti itu fungsinya jadi apa ya? Jadi kail gitu buat narik orang nonton film panjangnya gitu. Dan itu penting gitu. Jadi nggak bisa kita bikin sekarang itu cuma film panjang aja, itu sesuatu yang udah sangat apa ya? Udah nggak pernah dipakai strategi seperti itu. Film apapun, mau itu film fiksi atau film dokumenter, kalau kita bikin 30 menitnya, 1 jamnya, 90 menitnya, kita selalu harus bikin pendek-pendeknya juga. Karena kalau tanpa ada yang pendek-pendek itu, orang nggak akan mau investasi kan. Sekarang nonton film itu jadi kayak investasi ya, investasi waktu untuk apa sih yang aku dapat dengan aku nonton satu film ini gitu. Nah, kita bikin pendek-pendek itu untuk bikin orang, oh ini investasi yang baik ternyata ya kalau aku nonton film ini gitu. Karena aku udah nonton pendek-pendeknya dulu gitu. Itu yang penting. Dan menurutku juga kalau misalnya nanti mau bikin film tentang perempuan yang di Manggarai itu, ya harus melibatkan itu juga ya, entah perempuan jadi penulis atau perempuan jadi produsernya juga di situ. Jadi perspektifnya akan jauh lebih kaya juga gitu. Perspektifnya bukan pakai perspektif laki-laki gitu. Terima kasih kalau dari aku. Siap. Thank you Mas Putra. Semoga cukup menjawab ya Kak Geril ya. Terima kasih. Siap. Siap. Thank you Kak. Oke, mungkin itu sesi dari Mas Putra. Jangan lupa homework-nya dari Mas Putra untuk mengingatkan teman-teman. Yang pertama, daily contemplation. Kemudian yang kedua, networking and collab. Dan yang terakhir, diam dan dengarkan. Mungkin itu sebagai penutupnya gitu ya.